Apa jadinya jika sahabat yang sudah kalian anggap seperti saudara sendiri menjadi dalang utama di balik pembunuhan orang tua kalian? Nah, si pemeran utama di film ini mencoba mencari fakta dari kematian orang tuanya yang malah membuatnya semakin mencurigai para sahabat-sahabatnya. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian orang tuanya ini? Dan inilah Confession 2014. Saat kelulusan sekolah, 3 orang siswa mencoba untuk bolos sekolah. Mereka bernama Yuntae, Minso, dan juga Inchol. Mereka punya cara tersendiri untuk merayakan kelulusan, yaitu mendaki gunung. Tapi di siang itu, saat akan berfoto, Minso malah tergelincir jatuh. Dan hal itu membuatnya terluka cukup parah. Salju tiba-tiba turun, membuat mereka kesulitan untuk turun. Yuntae saat itu melihat sebuah pondok. Mereka pun memutuskan untuk berteduh di sana sambil menghindari badai. Nah, ternyata kakinya Yuntae juga mengalami cedera. Jadi di malam itu, mereka memutuskan untuk tetap tinggal di pondok. Tapi tiba-tiba, Yuntae yang terbangun bingung karena Inchol ini sudah tidak ada di sana. Jadi pagi harinya, dia membopong Minso yang dalam keadaan terluka. Tapi karena sudah tidak kuat lagi, Yuntae pun akhirnya terjatuh. Di saat-saat terakhirnya, tiba-tiba dia mendengar teriakan dari Inchol. Ternyata semalam Inchol ini memaksakan untuk turun gunung di tengah badai untuk mencari bantuan. 17 tahun berlalu, mereka bertiga masih bersahabat baik. Yuntae sekarang bekerja sebagai pemadam kebakaran. Dia juga sudah menikah dan memiliki seorang putri cantik. Hidupnya terbilang sederhana. Sebenarnya, Yuntae ini terlahir dari keluarga kaya. Ibunya memiliki sebuah tempat judi ilegal. Tapi karena ibunya tidak merestui pernikahannya, dikarenakan menantunya ini bisu, hubungannya dengan ibunya ini agak sedikit renggang. Inchol sendiri bekerja di sebuah perusahaan asuransi, tapi dia mengalami beberapa masalah karena sering memanipulasi asuransi tersebut. Hubungannya dengan orang tuanya Yuntae juga sangat baik. Tidak jarang, dia juga sering menemani ayahnya Yuntae untuk berobat ke rumah sakit. Inchol berkali-kali mencoba untuk membuat hubungan Yuntae dengan ibunya ini membaik seperti dulu. Tapi terlihat Yuntae tidak memperdulikannya. Sementara Minso hanya bekerja serabutan. Suatu hari, ibunya Yuntae ini menghubungi Inchol dan memintanya untuk datang ke tempat judi miliknya. Ternyata ibunya Yuntae ini ingin mengasuransikan tempat bisnisnya seharga $10 juta. Inchol lalu bertanya, apakah bisnisnya memang sesepi ini? Ibunya Yuntae pun akhirnya jujur bahwa dia agak kesulitan untuk menjalankan bisnisnya. Apalagi dengan kondisi suaminya yang sakit-sakitan. Bahkan dia berharap ada orang yang membakar tempat judinya itu agar mendapatkan uang asuransi. Inchol yang memang dasarnya sering memanipulasi asuransi malah keceplosan dan bilang bahwa ibunya Yuntae ini bisa saja mendapatkan uangnya hanya bermodal CCTV sebagai bukti. Ibunya Yuntae terlihat memikirkan perkataan Inchol tersebut. Esok harinya, Inchol mendapatkan surat SP karena ketahuan memanipulasi beberapa asuransi kliennya. Jadi para kliennya ini diminta untuk berpura-pura sakit agar bisa mencairkan uang asuransinya. Tapi ternyata kecurangan itu diketahui oleh atasannya. Malam harinya, Inchol menemui Minso. Dia cerita
tentang kesulitan yang dialami ibunya Yuntae dengan bisnisnya. Jadi dia meminta bantuan Minso untuk membantunya berpura-pura merampok di sana. Dengan begitu, ibunya Yuntae bisa mencairkan uang asuransinya. Minso awalnya menolak, tapi Inchol terus berusaha meyakinkannya. Dia beralasan uang itu akan digunakan untuk biaya berobat ayahnya Yuntae. Dia dan juga Minso nantinya juga akan mendapatkan bagian dari uang asuransi tersebut. Mendengar perkataan itu, Minso pun akhirnya setuju. Mereka akan melakukan aksinya besok. Keesokan harinya, setelah bertemu kedua temannya, Yuntae mencoba menghubungi ayahnya. Sementara Inchol dan juga Minso pergi ke rumah orang tuanya Yuntae. Mereka sudah mempersiapkan beberapa jerigen berisi bensin. Minso hanya diberi tugas untuk menghancurkan beberapa mesin arcade. Sementara Inchol akan mengurus yang lain bersama ibunya Yuntae. Sementara ayahnya Yuntae yang membaca pesan dari anaknya merasa sangat senang. Dia mencoba memberitahukan hal itu ke istrinya. Nah, Inchol sendiri berpura-pura memukul ibunya Yuntae tepat di depan CCTV. Ibunya Yuntae juga memberikan perintah agar Inchol mengambil uang di berangkas. Tapi hal tidak terduga terjadi. Ayahnya Yuntae yang keluar mengira tempat bisnisnya ini benar-benar dirampok. Jadi dia mencoba menyerang Minso. Minso yang saat itu berusaha menghindar malah tidak sengaja menyerang ayahnya Yuntae sampai dia terkapar. Inchol yang melihatnya tentu sangat panik. Nah, Minso malah tidak sengaja melepas penutup kepalanya yang membuatnya terekam di CCTV. Ibunya Yuntae lalu datang. Dia kaget mengira mereka membunuh suaminya. Ibunya Yuntae ketakutan. Dia mencoba untuk kabur. Mereka berdua berusaha mengejarnya. Niatnya mereka ingin menenangkannya, tapi ibunya Yuntae terlanjur panik. Dan hal itu membuatnya terjatuh dari tangga dan tewas. Inchol serta Minso semakin bingung. Rencana yang tadinya pura-pura malah menjadi pembunuhan. Inchol yang saat itu panik langsung menyeret jasad ibunya Yuntae ke dalam. Minso hanya bisa terdiam merenung. Terlihat dia masih sangat syok. Sementara Inchol berusaha menghilangkan jejak. Dia mulai merusak rekaman CCTV-nya. Lalu berusaha membakar tempat judi tersebut. Laporan lalu masuk. Beberapa pemadam kebakaran datang ke TKP. Sementara Inchol sangat marah ke Minso. Semua ini terjadi karena Minso gegabah menyerang ayahnya Yuntae. Minso terlihat sangat menyesal. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, pemakaman ibunya Yuntae dilakukan. Mereka berdua datang ke sana untuk melayat. Yuntae merasa ada yang janggal dari gelagat kedua sahabatnya ini. Tapi Inchol beralasan bahwa mereka sangat terpukul dengan kematian ibunya Yuntae. Sementara ayahnya Yuntae masih terbaring koma di rumah sakit. Di TKP, beberapa polisi mencoba melakukan pemeriksaan. Terlihat ketua investigasi perusahaan asuransi yang bernama Sin datang untuk memeriksanya. Di sana juga ada kepala polisi yang berusaha keras membuka sebuah berangkas. Sin percaya ada sebuah rahasia besar yang tersimpan di sana terkait kepala polisi. Sin ini langsung mencurigai keterkaitan Inchol di balik kebakaran ini. Karena 5 hari yang lalu, ibunya Yuntae ini membuat polis asuransi untuk bisnisnya. Untungnya, ada satu rekaman CCTV yang berhasil dipulihkan. Sementara Inchol sendiri mencoba untuk menemui pacarnya. Dia mencoba membuat alibi dan meminta pacarnya untuk memberikan kesaksian jika Inchol ini bersamanya di malam itu. Setelahnya,
dia menemui Minso. Minso saat itu bersiap-siap untuk kabur ke Seoul, tapi Inchol melarangnya. Jika Minso kabur sekarang, hal itu justru akan membuatnya semakin dicurigai. Minso bersikeras akan pergi. Dia tidak ingin menuruti perkataan Inchol lagi. Di waktu yang sama, Yuntae menemui Park, orang yang memiliki saham terbesar di arcade milik ibunya. Park bilang bahwa demi melancarkan usaha arcade tersebut, ibunya Yuntae ini sering menyuap kepala polisi dan juga jaksa. Jadi ada kemungkinan kasus ini akan disimpan rapat. Masalahnya, ibunya Yuntae punya hutang yang sangat banyak ke Park. Satu-satunya cara melunasinya adalah mencari pelakunya, dan jika pelakunya sudah tertangkap, maka asuransi tersebut bisa dicairkan. Saat pulang, Shin menemui Yuntae. Shin bilang bahwa klaim asuransinya akan ditunda sampai dia mendapatkan laporan dari kepolisian. Yuntae terlihat kesal. Dia tidak peduli dengan uang asuransi tersebut. Sekarang, dia masih dalam keadaan berkabung karena ditinggal ibunya. Yuntae lalu menelpon kedua sahabatnya ini. Dia pun cerita alasan hubungan dengan ibunya ini jadi renggang. Jadi, beberapa tahun yang lalu, saat istrinya sibuk, anaknya ini diculik oleh seseorang. Menurut ciri-ciri yang diberikan tetangganya, Yuntae yakin bahwa pelakunya adalah ibunya sendiri. Dan ternyata hal itu benar. Ibunya berniat membunuh anaknya sendiri dengan harapan Yuntae nantinya akan berpisah dengan istrinya. Tapi Yuntae sudah memaafkan ibunya. Dan sekarang dia meminta bantuan kedua sahabatnya ini untuk mencari siapa pelakunya. Pelaku yang sudah berani membunuh ibunya. Setelahnya, Minso ini berniat untuk mengaku saja ke Yuntae, tapi Inchol malah melarangnya. Karena hal itu pasti akan menyakiti perasaannya Yuntae. Nah, saat mereka berdua berbicara ini, dari kejauhan, Shin memotret mereka. Ternyata Inchol menyadari keberadaan Shin. Dia buru-buru meminta Minso untuk pergi. Shin pun menghampiri Inchol. Dia bertanya, kenapa semua klien-kliennya Inchol ini selalu bermasalah? Apa jangan-jangan kejadian kebakaran di arcade itu juga didalangi oleh Inchol? Inchol terlihat kesal dan ingin segera pergi. Tapi Shin bilang bahwa ada satu rekaman CCTV yang berhasil diperbaiki. Tapi entah kenapa meskipun dengan bukti itu, kepolisian tetap tidak mau melanjutkan kasusnya. Inchol bilang dia tidak peduli. Shin bilang bahwa ada sebuah buku berisi suap para polisi dan juga jaksa. Jadi kemungkinan pelaku pembakaran tersebut memiliki bukunya. Sementara itu, Yuntae mencoba mencari petunjuk dari salah seorang karyawan di sana. Karyawan ini bilang bahwa sepertinya pelaku ini tahu bahwa di hari Minggu arcade-nya tutup. Tapi anehnya, pintu masuknya malah tidak dikunci. Beberapa hari sebelum kejadian, ada seorang pria yang bekerja di perusahaan asuransi yang sering datang ke sana. Ibunya Yuntae menyebutnya sebagai anaknya. Di tempat berbeda, Inchol segera kembali ke apartemennya, berusaha mencari buku yang dikatakan Shin. Tapi saat akan masuk ke apartemennya, dua orang polisi datang dan meminta keterangannya. Inchol terlihat panik, membuat polisi ini curiga ada yang disembunyikan Inchol di dalam. Tapi untungnya, seseorang sudah membersihkannya dan polisi tidak menemukan apapun. Inchol sadar bahwa mungkin buku itu diambil oleh pacarnya. Ketika mencoba mencari pacarnya, dia mendapatkan info bahwa pacarnya pergi menjual beberapa perhiasan ke seseorang. Sementara itu, Yuntae dihubungi oleh Park. Park bilang bahwa dia berhasil menangkap pelakunya. Yuntae buru-buru datang ke sana. Park bilang bahwa penjual perhiasan ini tahu siapa pelakunya. Setelahnya,
Yunte buru-buru menghubungi Incol dan memintanya membantu menangkap pelakunya. Incol tentu kebingungan siapa pelaku yang dimaksud Yunte. Incol yang pergi terus dibuntuti anak buahnya Shin. Shin ini sudah mulai mencurigai Incol. Yunte dan juga Incol seperti sedang menunggu seseorang. Incol masih penasaran siapa orang yang dimaksud. Tapi ternyata orang yang dikejar oleh Yunte adalah pacarnya. Incol berusaha keras menyelamatkan pacarnya tanpa diketahui oleh Yunte. Dia lalu meminta buku yang diambil oleh pacarnya. Yunte yang kehilangan jejaknya mencoba menelpon Incol. Incol lalu pura-pura juga kehilangan jejaknya. Incol pun bertanya, dari mana Yunte ini tahu tentang informasi wanita itu. Yunte bilang bahwa dia tahu dari Park, dan sebagai imbalan dari informasi itu, Yunte menyerahkan hak asuransinya. Tiba-tiba, Yunte mendapatkan kabar bahwa ayahnya sudah siuman. Incol tentu kaget, dia terlihat kebingungan. Di waktu yang sama, Shin menemui Minso. Shin menanyakan di mana Minso di malam kejadian. Minso tidak menjawab, dia meminta Shin untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Shin bilang bahwa kemungkinan seseorang dibunuh oleh orang terdekat sangat besar. Setelah membunuh, pembunuh itu melenggang pergi dan melanjutkan hidupnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di rumah sakit, ayahnya Yunte yang siuman tidak bisa berbicara karena pita suaranya rusak. Tapi ketika melihat Incol, dari kejauhan, ayahnya ini berusaha mengatakan sesuatu. Dia mencoba menulis tapi tiba-tiba dia kejang-kejang. Yunte mencoba bertanya ke Incol, kenapa Incol ini beberapa kali datang ke arcade milik ibunya. Incol beralasan bahwa ibunya ini menitipkan kartu nama barunya yang dia berikan ke Yunte waktu itu. Yunte terlihat mulai mencurigai Incol, tapi dia mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih lanjut. Incol lalu pergi. Dia membuat kesepakatan dengan kepolisian. Dia menyerahkan bukunya, tapi dengan syarat polisi harus mengakhiri penyelidikan di kasus ini. Sementara Minso mengirimkan pesan permintaan maaf ke Yunte dan juga Incol. Incol yang saat itu mabuk mengirimkan pesan suara bahwa dia sudah membereskan semua masalahnya, sambil dia membakar berkas kasusnya. Keesokan harinya, Yunte yang penasaran mencoba mencari keberadaan Minso. Dia kaget begitu tahu ternyata Minso ini tewas karena bundir. Di sebelah jasadnya ada sebuah surat yang ditujukan ke kedua sahabatnya ini. Incol yang mendapatkan kabar tersebut hanya bisa menangis. Berita lalu menyiarkan bahwa Minso lah yang ditetapkan sebagai tersangka tunggal di balik kasus kebakaran arcade tersebut. Saat pemakamannya Minso, Shin datang dengan sebuah bukti bahwa Minso bukanlah pelaku tunggal. Ada satu orang lagi pelakunya, yaitu Incol. Dia menunjukkan polis asuransi yang dibuat oleh ibunya Yunte 5 hari sebelum kejadian. Yunte meminta Shin untuk pergi. Dia tidak mau lagi mendengarkan apapun tentang kasus ini. Sementara itu, Incol menemui Park. Dia meminta Park membatalkan perjanjiannya dengan Yunte dan menyerahkan uang asuransinya karena Yunte lah yang berhak mendapatkannya. Incol tahu dari buku milik ibunya Yunte bahwa dia sudah membayar semua hutang-hutangnya. Park lalu penasaran dari mana Incol ini mendapatkan buku tersebut. Incol akhirnya mengaku bahwa dialah pelakunya. Dia terus memohon agar Park memberikan uang tersebut ke Yunte karena dia berhak mendapatkannya. Dengan tangan penuh luka, akhirnya Incol pun berhasil mendapatkannya. Bukannya menemui Yunte, Incol terlihat membawa sebuah koper dan pergi ke bandara. Di bandara ini, ternyata Yunte sudah menunggunya. Mereka lalu mengobrol. Yunte lalu menyinggung soal kejadian di gunung 17 tahun yang lalu. Ada sebuah alasan kenapa saat itu Yunte membopong Minso keluar dari pondok. Karena malam harinya, saat Incol tidak ada di pondok tersebut,
Yunte sempat memeriksa tas milik Minso, dan ternyata Walkman miliknya sudah hilang. Dari situ Yunte yakin bahwa Inchol meninggalkan mereka berdua. Inchol lalu pamit, tapi Yunte menyerahkan sebuah surat yang dituliskan oleh Minso sebelum kematiannya. Inchol terlihat kebingungan. Seseorang tiba-tiba datang dan menusuknya. Orang ini ternyata suruhan dari Park. Inchol berusaha bangkit. Sambil tertatih, dia berusaha berjalan keluar. Melihat Yunte yang masih ada di sana, Inchol berusaha bersikap baik-baik saja. Dia berusaha keras menahan rasa sakitnya. Yunte sempat menatap Inchol dari kejauhan. Hal itu membuat Inchol mau gak mau harus berjalan dengan rasa sakit di perutnya. Yunte pun akhirnya pergi. Dirasa aman, Inchol pun terduduk di kursi tunggu. Dia lalu mengeluarkan surat dari Minso. Di surat itu tertulis bahwa Minso melakukan kesalahan terbesar sepanjang hidupnya. Intinya, biarlah kesalahan itu dia tanggung sendiri. Sepeninggalnya dia nanti, Minso meminta ke Inchol untuk selalu menjaga Yunte. Inchol hanya bisa menangis membacanya. Darah yang terus bercucuran keluar dari perut Inchol membuatnya perlahan-lahan tewas. Waktu berlalu, Yunte memutuskan untuk pindah dari rumah lamanya. Di sana, dia menemukan kunci mobil lamanya. Saat dia mencoba masuk, di kursi penumpang terlihat sebuah kunci dan secarik kertas. Yunte yang seakan paham lalu pergi ke apartemennya Inchol. Di sana, dia menemukan surat polis asuransi serta tabungan yang berisi uang asuransinya. Di sana juga ada foto-foto mereka saat masih muda dulu. Ternyata Inchol memang tidaklah jahat. Dia memang sengaja meninggalkan uang asuransi tersebut untuk Yunte. Meskipun dia sendiri harus mempertaruhkan nyawanya di tangan mafia demi mendapatkannya. Rasa bersalah di hatinya itu membuatnya memutuskan untuk pergi ke Hong Kong agar Yunte tidak lagi bisa menemuinya. Di sini, Yunte juga akhirnya tahu bahwa Walkman yang dikiranya diambil oleh Inchol 13 tahun yang lalu nyatanya terjatuh saat mereka berdua ini membopong Minso. Inchol waktu itu juga terluka, tapi dia memberanikan diri sendirian menembus dinginnya badai demi kedua sahabatnya ini. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Confession 2014. Rusaknya sebuah persahabatan yang sudah dibangun bertahun-tahun karena sebuah ego. Memang awal rusaknya hubungan ini bermula dari ide ibunya Yunte. Tapi kembali lagi, keputusan ada di tangan Inchol. Aku pribadi agak sedikit kecewa dengan keputusan Minso untuk bundir. Ya meskipun maksud dari Minso agar semua kesalahan ditumpahkan ke dirinya dan berharap Yunte serta Inchol bisa berbaikan lagi. Tapi alangkah baiknya jika Minso merasa bersalah, harusnya dia menerima hukuman penjara saja. Toh suatu hari nanti Yunte pasti akan sadar bahwa apa yang terjadi sebenarnya karena sebuah kecelakaan, bukan kesengajaan. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.